Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast ketiga Al-Fakir. Kali ini kita akan kedatangan tamu narasumber Mas Gustam. Nggih, Mas. Selamat datang Mas Gustam di Selamat. podcast Al-Fakir. Nggih. Mas Gustam ini pemirsa perlu diketahui adalah seseorang yang punya masa lalu suram juga. Seperti halnya di podcast yang lalu kita kedatangan tamu Mas Dito yang juga punya masa lalu suram, tetapi Mas Gustam ini sama Mas Dito sama-sama beranjak pergi dari kemaksiatannya menuju ketaatan. Agar lebih santai sambil diminum Mas Gustam kopinya. Rokokan, Mas yo. Boleh. Mari Mas Gustam. Iya, ben gak tegang-tegang, Mas. Iya. Mas Gustam, Iya, Mas. sekarang dengar-dengar sudah mulai berubah dari perilaku lama menuju perilaku baru. Apa benar Mas Gustam? Iya, Mas. Masih ngejalani, bener. Masih menjalani. Dari mana Mas Gustam memulai untuk berubah dari perilaku lama ke perilaku yang baru? Awalnya sih diajak, Mas. Diajak sama temen. Oh, awalnya kejadian-kejadian yang lalu itu karena diajak oleh teman. Iya. Jadi Mas Gustam melakukan hal-hal negatif itu karena ajakan teman. Iya, Mas. Bisa dikatakan seperti pergaulan gitu Mas Gustam? Iya, bener. Itu juga bisa, Mas. Pergaulan. Pergaulan. Iya. Kalau pergaulannya itu kurang baik, akan memantik kita juga melakukan hal yang kurang baik. Benar. Iya, Mas. Jadi Mas Gustam sekarang ini memulai kehidupan baru dengan memulai pergaulan baru. Iya. Berarti Mas Gustam ini sekarang sudah ingin merubah kehidupannya. Apa yang mendasari Mas Gustam itu? Apa yang membuat Mas Gustam ingin berubah menjadi baik? Bahasanya gini. Kenapa Mas Gustam ini kapok? Kalau saya sih umur aja, Mas. Umur kan semakin tua kan, Mas ya. Iya. Kalau saya sih kalau terus-terusan kayak gitu sih, saya sendirian juga nggak tahu toh kapan saya nanti istilahnya nggak ada gitu kan, terus sampai kapan gitu loh nakal terus gitu loh, Mas. Berarti sampai kapan Iya. Mas Gustam berpikir sampai kapan saya melakukan hal-hal Iya negatif ini? gitu. Sedangkan usia sudah mulai menua, Iya. sudah mulai bertambah. Mas Gustam sendiri masih belum merasa belum melakukan hal-hal baik gitu. Iya benar, Mas. Mas Gustam, kenakalan apa yang paling top menurut Mas Gustam? Nyolong. Nyolong, mencuri. Iya. Alhamdulillah. Iya, Mas. Dilakukan Mas Gustam itu secara sadar atau pengaruh-pengaruh alkohol mungkin? Pengaruh alkohol. Pengaruh alkohol. Berarti pemirsa ini bisa mengambil kesimpulan termasuk saya bahwasanya pengaruh alkohol itu bisa berakibat negatif. Bisa. Benar itu, Mas. Benar. Benar. Sejak kapan Mas Gustam melakukan hal-hal negatif? Seingat Mas Gustam. Dari kecil sih saya nakal sih, Mas. Dari kecil. Iya. Sampai usia segini ini kira-kira Mas Gustam itu yang paling top di samping mencuri. Mungkin pernah juga melakukan hal-hal seperti durhaka pada orang tua yang membuat Mas Gustam ini terjerumus dalam kemaksiatan mungkin. Ada sih, Mas. Pernah sih, Mas. Melawan orang tua. Terus bentak orang tua. Akhirnya sampai apa ya, Mas ya? Nggak nurut sama orang tua gitulah. Pokoknya nggak boleh keluar malam. Akhirnya tahu-tahu aku keluar malam, ujung-ujungnya nyolong gitu. Oh. Ya. Jadi di samping juga karena pergaulan, karena minum minuman keras, pengaruh alkohol, Mas Gustam menyatakan sesadar mungkin
itu ada efek dari berani kepada orang tua. Benar, iya Mas. Kenakalan Mas Gustam ini sebenarnya nggak dibiarkan ya sama orang tua. Artinya bukan disuruh sama orang tua, tapi justru Mas Gustam ini melanggar aturan-aturan orang tua seperti tadi. Iya, Jangan keluar malam, akhirnya bergaul dengan teman, minum minuman keras, sehingga timbullah mencuri. iya benar Mas. Efeknya itu kalau keluar malam itu efeknya jelek Mas. Kalau keluar malam itu bisa nanti otomatis kan jadinya nanti pikiran kan yang aneh-aneh gitu loh Mas. Kalau keluar malam itu jadi ada efeknya kalau kita keluar malam itu Mas. Entah itu nanti nyolong atau gimana gitu Mas. Pokoknya efeknya jelek lah kalau keluar malam itu Mas. Oke, Mas Gustam. Terakhir, Mas Gustam itu melakukan kejahatan sekitar 2 tahun yang lalu katanya. Iya, Benar? benar. Berarti Mas Gustam ini pernah menjalani pondok. Mondok, istilahnya mondok. Istilahnya Iya, mondok ya Mas Gustam ya. Iya Mas. Berapa tahun Mas Gustam di pondok? Saya divonis 3 tahun. 3 tahun. Terus putusan 2 tahun saya Mas. Ngejalani 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 Iya, bulan. 1 tahun 6 bulan. Terakhir di pondok mana Mas Gustam? Terakhir di Pondok Situbondo, Rutan Situbondo. Di Rutan Situbondo. Istilahnya di pondok ya Mas Iya. Gustam. Di Situbondo. Kalau nggak keliru di dekat alun-alun itu ya Mas? Iya Mas, depan depan alun-alun. ya, Rutan Situbondo. Apa kegiatan-kegiatan yang Mas Gustam lakukan di samping mungkin menjalani itu, ada hal-hal positif yang Mas Gustam terima, pelajaran apa yang didapat dari pondok jeruji besi? Di Situbondo itu ya ada anunya Mas ya, ada hikmahnya sih. Kalau saya nggak sampai ke layar di Situbondo itu mungkin saya paling bisa lebih tambah mursal gitu ya Mas, Nah. bisa lebih tambah nakal gitu aja. Soalnya di Situbondo itu nggak ada apa-apa ya kegiatannya, ke masjid ngaji. Awalnya yang saya nggak bisa ngaji, diajarin sama temen-temen, akhirnya bisa ngaji. Jadi benar-benar seperti di pondok dong Iya Mas Mas, Gustam. iya benar. Istilahnya gitu. Ngaji, sholat, Iya, kayak santri lah istilahnya Kayak Mas. santri. Iya. Napi terasa santri. napi terasa santri. Istilahnya Tambah gitu dowo, Mas. bahasanya Iya. Mas Gustam yang Tambah sering dowo, ngomong, Mas. tambah dowo. Tapi dowonya ini panjangnya ini Iya, iya. masalah pengetahuan Mas Gustam tentang agama semakin panjang, Iya Mas, benar. semakin lebar, Iya, semakin benar. luas. Oke pemirsa, ini kita Mas Gustam ini adalah seseorang yang pernah mondok, terakhir mondok di Situbondo, tapi ada hikmahnya. Benar Mas. Ada hikmahnya, Mas Gustam ini bisa belajar ngaji, kemudian rajin sholat, Benar. kemudian mungkin ada keterampilan lain yang Ada Mas. apa Ada. itu? Bikin cincin. Jadi kalau nggak ada kegiatan lagi, kalau sumpama habis ke masjid gitu Mas Ya. ya. Habis ngaji, aku iseng-iseng lihat anak-anak kok tak samperin gitu aja Mas. Bikin apa? Aku tanya toh. Bikin cincin. Lama-lama kok saya apa Mas? Saya penasaran. Saya mikir, saya tertarik, saya mikir Mas. Oh aku kan juga kan di sana kan ya butuh uang toh Mas. Butuh uang. Terus TF-an kan saya kan juga jarang toh Mas. Saya mikir, oh mendingan saya tak niru aja, tak minta diajarin sama teman-teman bikin cincin gimana caranya. Akhirnya saya bikin cincin, saya jual. Nanti setelah dapat uang saya buat beli makan, kumpul sama teman-teman gitu Mas, buat makan sama bareng-bareng sama teman-teman gitu Mas. Subhanallah, berarti di penjara di samping Mas Gustam bisa belajar ngaji, bisa belajar sholat, Iya. kemudian bisa berkreativitas yang menghasilkan. Benar Mas. Berarti Mas Gustam sampai saat ini masih bisa ya kita misalnya membuat cincin atau souvenir dari apa itu Mas Gustam? Dari batok. Kalau cincin dari batok kelapa. Kalau ada tempat korek itu saya juga bisa Mas. Kalau ada tempat korek itu dari triplek, dari matras tipis gitu. Terus di ukurannya dipasin sama korek gitu Mas. Terus tinggal kita bikin. Terus kalau ada temen yang bisa gambar,
suruh gambar dulu, nanti kita bikin lagi gitu Mas. Oh, ada prosesnya lah gitu lah. Masya Allah. Ini bisa ya dong Mas Gustam untuk kegiatan-kegiatan Mas Gustam sendiri kalau misalnya ada pemirsa yang ingin memberikan modal Iya, kepada Mas Gustam. kalau pemirsa ada yang mau pilih yang order atau pesen bisa ke saya Mas. Bisa gitu Mas Bisa Gustam. ya. Insya Allah pemirsa, ini Mas Gustam ini sudah punya keterampilan Iya. untuk mungkin menyambung hidup agar Iya, tidak Mas. kembali kepada masa lalunya. Amin. Perlu amin, ada Mas. sesuatu yang bisa dikerjakan, kemudian menghasilkan hal-hal negatif itu bisa lari gitu ya Mas Gustam. Bisa tidak Intinya kembali. juga support Mas, support dari teman-teman yang bisa kita bikin kita buat berubah juga gitu Mas. Support dari teman-teman itu penting juga Mas. Support dari teman-teman, ajakan dari teman-teman untuk kita bisa melangkah untuk menjadi yang lebih baik itu juga pengaruh itu Mas. Artinya Mas Gustam ini butuh perhatian juga ya. Artinya Ya, benar. teman-teman ini bagaimana Mas Gustam ini akan semakin baik tergantung support dari teman-teman. Iya benar Mas. Termasuk dari pemirsa Iya dong. benar. Mudah-mudahan Mas Gustam dengan hadirnya Mas Gustam di tempat ini, kemudian banyak pemirsa yang ingin membantu Mas Gustam mengarah ke lebih baik, tambah baik, dan terus baik. Iya benar. Begitu ya Mas Gustam. Benar. Mungkin ada pesan terakhir Mas Gustam untuk kita semua. Bagaimana kami semua ini tidak berbuat negatif, atau mungkin ada pesan-pesan bagaimana caranya keluar dari hal negatif. Ya awalnya sih jangan sampai membantah orang tua, nurut sama orang tua gitu aja Mas. Kalau membantah sama orang tua, ngelawan sama orang tua nanti toh ujung-ujungnya kita nanti tambah jadi gitu aja Mas. Tambah ujung-ujungnya nanti kan kalau kita keluar malam habis gitu nanti kita berbuat yang enggak toh. Istilahnya jangan sampai membantah orang tua gitu aja Mas. Jangan membantah kedua orang tua. Simpel. Mas Gustam, orang tua kita itu memang adalah apa ya kata orang Jawa itu pangeran katon. Iya benar Mas. Ketika Allah ridho, orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah pun ridho kepada diri kita. Dan ketika kita itu juga membantah kedua orang tua, kemudian orang tua kita itu gak ridho, maka Allah pun tidak ridho. Mudah-mudahan pemirsa, dengan hadirnya Mas Gustam di tempat ini, kita semua bisa menimba ilmu, bisa membuat kita, keluarga kita, lingkungan kita tidak terjerumus dalam jurang kemaksiatan. Amin. Dan mari kita support Mas Gustam ini agar terus berubah menjadi orang baik. Tentunya kita harus perhatikan dari faktor ekonominya. Kita perhatikan bagaimana dia itu bisa bergaul dengan orang-orang baik sehingga tetap menjadi baik. Saya kira itu dulu Mas Gustam percakapan kita malam hari ini. Pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih sudah sama-sama Mas. Hadir sama-sama. Dan saya pribadi insya Allah akan terus berusaha untuk ikut serta mensupport Mas Gustam berubah menjadi baik. Terima kasih Mas. Dan kita doakan bersama pemirsa, mudah-mudahan Mas Gustam ini sejalan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi orang yang bermanfaat di akhir hayat kita. Demikian saya Baidai selaku host menyampaikan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.